Sahabat sehat, kasus konfirmasi positif COVID-19 secara nasional semakin meningkat. Bahkan di Provinsi Gorontalo sepanjang selang bulan Agustus ini hampir mencapai 1.000 kasus. Hal itu disebabkan karena masyarakat mulai hidup normal baru, tetapi tidak patuh dan disiplin dengan protokol kesehatan. Ditemukan banyak masyarakat yang tidak menggunakan masker, berkerumun, tidak menjaga jarak aman. Untuk itu, Presiden Joko Widodo menerbitkan Impres nomor 6 tahun 2020 yang ditindaklanjuti oleh Gubernur Gorontalo Haji Rusli Habibie dengan melaunching Peraturan Gubernur Gorontalo nomor 41 tahun 2020 yang mengatur tentang penegakan protokol kesehatan, sanksi berupa teguran lisan, tertulis, kerja sosial dan denda sebesar Rp150.000, bahkan untuk tempat usaha hingga pada penutupan usaha tersebut. Pergub nomor 41 tahun 2020 mulai disosialisasikan tanggal 18 Agustus sampai dengan 24 Agustus 2020. Hal ini pun mendapat tanggapan dari masyarakat seperti yang dirangkum Tim Informasi dan Komunikasi Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo. Penyakitnya penyakit COVID-19. Penyebaran COVID-19. Penyebarannya lewat apa? Melalui udara. Penyakit yang sudah mendunia untuk COVID-19 ini, sehingga kita warga masyarakat di Gorontalo ini kita diharapkan untuk menjaga kesehatan khususnya pribadi, keluarga, dan lebih umum lagi kan pada seluruh masyarakat. Penyakit yang menular itu, Menular ya? dunia itu, merangkak sampai di dunia itu. Itu sejenis virus yang mungkin tidak berbahaya kalau bagi saya. Tidak berbahaya menurut Ibu? Tidak berbahaya. Kenapa tidak berbahaya menurut Ibu? Maksudnya apa ya? Karena itu kan sebenarnya itu kan mungkin dari pola hidup yang tidak sehat, pola makan juga. Dan itu bisa menjadi bakteri di dalam makanan kita kan, itu sehingga menyebabkan adanya virus COVID seperti itu. Tapi kan banyak yang meninggal, apakah itu memang tidak berbahaya? Bagi saya sih, kalau dibilang berbahaya juga sih, cuman karena tergantung dari fisiknya orang masing-masing, begitu. Karena setiap orang kan beda-beda dia punya fisik kan, ada. Jadi saya berserah dirilah kepada Allah, banyak-banyak berdoa supaya dijauhkan dan secepatnya menghilang dari dunia ini. Pakai masker, cuci tangan, baru jaga jarak. Jaga jarak, ya. Sesuai dengan himbauan pemerintah kan kita itu harus menjaga kesehatan melalui menjaga jarak, ya. Yang berikut harus pakai masker, yang berikut lagi kita harus cuci tangan, gitu, membersihkan tangan ya. Ya. Itu kebersihan. Terus? Kita banyak mesti pakai masker. Pakai masker ya. Terus apa lagi kok? Dan kalau rasa-rasa kurang sehat cepat ke rumah sakit. Ya, memaksakan. Mencegahnya ya banyak menjaga kebersihan. Seperti habis dari luar, baju yang kita pakai harus di tempat cuci kain. Habis itu cuci tangan, atau tidak, paling bagusnya langsung mandi, bersih-bersih, habis itu sudah. Kalau Ibu? Ya, dengan menerapkan cara hidup sehat saja, pakai masker, cuci tangan, mandi 1 hari sampai 3 kali kalau boleh, pola makan itu kita atur, berolahraga. Ya, seperti itu. Belum. Nah, itu yang belum. Soal apa itu? Belum juga. Belum, ya? Iya. Ya boleh juga. Boleh, supaya Supaya lebih ketat. lebih ketat. Ya. Misalnya Kenapa maunya supaya lebih ketat? Supaya supaya menjagalah sebelum terjadi. Ya. Menjagalah. Menjaga supaya tidak terjadi penyebaran lebih banyak lagi ya. 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 Itu
memang itu harapan pemerintah supaya masyarakat itu agak jera ya, karena tidak memperhatikan dirinya dan kepada anggota masyarakat lainnya, jangan sampai tertular. Bapak setuju dengan penerapan denda ini? Kalau bagi saya itu ya khususnya bagi yang punya pendapatan boleh, tapi kalau masyarakat yang tidak ada pendapatan sama sekali gimana? Ya. Yang berikut tingkat sosialisasinya kepada masyarakat belum menyentuh kepada masyarakat yang paling akar rumput ya, di akar rumput. Nah itu ya khawatirnya dengan tiba-tiba dia belum mendengar sosialisasi kemudian agak di denda 150 itu bagi masyarakat kecil itu tidak gampang ya. Kalau bagi kita oke lah. Nah itu bagus itu. Itu bagus itu. Iya toh? Bagus. Iya. 150.000. Ya itu kalau ke pengusaha sih lumayan juga. Kalau pribadi? Kalau pribadi lebih tidak lumayan itu kasihan. Iya toh? Bakal gaji cuma berapa? Denda begitu. Nah kalau untuk pelaku usaha sendiri kok kalau tidak mengindahkan atau tidak melaksanakan bisa sampai ditutup atau dicabut izin usahanya. Bagaimana menurut Untuk saya itu terlalu keras. Peringatan dulu. Iya. 1 kali, 2 kali, 3 kali tutup ya itu dia punya salah. Dia ada peringatan dulu. Kalau tidak mengindahkan akan dicabut izinnya. Iya itu bagus itu. Iya toh? Supaya kita sama-sama menjaga kesehatan. Iya setuju, masyarakat kan bisa adanya dengan ini sadarlah. Meski bayar denda. Kalau kita ikut aturan otomatis kan tidak bayar denda. Ya, jadi intinya kita harus mengikuti aturan dari pemerintah lah begitu. ya. Jadi tidak keberatan ya diberikan denda. Ya tidak lah, kalau memang kita tidak mengikuti aturan kan pasti kan imbasnya ke semua. Iya. Kalau Ibu Sama. gimana? Ikut alur aja. Jadi setuju. Iya, denda. iya. Itu supaya masyarakat lainnya kan sadar akan aturan-aturan pemerintah yang sekarang ini kan seperti itu. Jadi kita sebagai masyarakat aja ikut ini aja. Ikut yang disampaikan pemerintah. Iya. Setuju ya? Iya. Oke, terima kasih. Iya. Sama-sama Ibu. Ya. Semoga dengan penerapan Pergub 41 tahun 2020 ini, masyarakat akan lebih disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan, sehingga kasus COVID-19 di Provinsi Gorontalo akan mengalami penurunan. Bahkan kita harapkan dapat segera berakhir. Salam sehat.